Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya jemaat Tuhan terlebih khusus GBI Anugerah Makassar boleh mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau satukan hati kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur, kami boleh bawa hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan hati setiap kami Bapa. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima kuasa dan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini setiap kami yang mendengarkan ibadah online ini, menyaksikan ibadah online ini, kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus setiap kami di mana saja kami berada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang berdaulat atas ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari.
berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kami bawa iman percaya kami Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami Bapa, dan kami angkat tangan kami. Kami berseru, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Mari katakan ini dengan iman Bapak Ibu Saudara. Menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepat, mari sekali lagi. Oh, kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Yes, God. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Setiap yang percaya diberkati Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita siap terima mujizat dan pemulihan dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kau Tuhan pemimpinku, Rajamu indah. Kau sediakanku masa depan
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Di masa kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi, karena kita percaya ketika Tuhan mendengar, kita menerima dan hidup kita dipulihkan. Kita percaya kekuatan baru itu kita terima daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru, mari berharap dalam Yesus. Oh, ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari katakan di hadapan kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Sukacita yang besar, kita boleh kembali beribadah. Kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita akan berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi ini kami akan belajar firman-Mu. Mohon pengurapan atas kami, Engkau selidiki setiap hati kami.
Ampuni kami Tuhan jika banyak hal dalam kehidupan kami yang menyakiti hati Tuhan, sehingga kami datang pagi hari ini meminta belas kasihan-Mu, memberikan kami hikmat untuk kami boleh memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat ke-15 sampai ayat ke-18 ya. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, yaitu Hakim-Hakim pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimanakah mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang lain-lainnya. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, diserunyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ini adalah sebuah cerita di dalam Alkitab yang bahkan sudah banyak dikhotbahkan atau sudah banyak yang membahas hal ini, ya, apalagi yang berhubungan tentang Dalila, ya. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan Simson, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Simson. Tentunya kalau ada yang mengatakan bahwa hidup itu harus belajar dari kesalahan, maka kali ini jangan sampai kita belajar dari kesalahan kita sendiri. Tetapi ketika kita melihat ada kesalahan dari orang lain, mari kita belajar. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal dari kehidupan Simson dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang pilihan Allah. Ya, pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana kita belajar dari kesalahan. Ya, yang namanya hidup pasti selalu belajar. Yang namanya hidup pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita terus melakukan kesalahan, apalagi hal-hal yang sama, itu namanya sebuah kebodohan. Nah, hari ini kalau kita belajar dengan kehidupan Simson di dalam Alkitab, kita bisa membaca Alkitab di dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16, ya, dari kelahiran sampai kematian Simson. Nah, Simson sudah adalah pasangan suami istri dari suku Dan, yaitu Manoah dan istrinya. Nah, dia adalah orang yang dinyatakan mandul, istrinya itu tidak bisa memiliki anak. Namun karena pada saat itu bangsa Israel membutuhkan pertolongan, membutuhkan hakim untuk membela bangsanya, makanya Tuhan mengirim seorang penolong melalui kelahiran Simson. Nah, kalau kita melihat kehidupan Simson ini kadang membayangkan bahwa seperti drama, seperti sebuah cerita-cerita film action, ya, bahwa seorang yang gagah berani, seorang yang memiliki kekuatan luar biasa itu bisa dijatuhkan karena seorang wanita.
Nah, mungkin kita sering melihat-lihat kalau di film jagoannya itu biasa jatuh karena rayuan perempuan. Nah, bisa jadi juga mereka membuat film ini mungkin terinspirasi atau karena membaca cerita Alkitab tentang Simpson. Nah, namun cerita ini sangat menarik. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Simpson, ya. Nah, Simpson adalah seperti saya bilang tadi, orang yang dinasir Allah, orang yang sudah dinasarkan oleh Tuhan untuk menjadi hakim atas bangsa Israel, ya. Nah, namun ketika Tuhan memberikan roh kekuatan, ketika Tuhan memberikan kuasa atas hidupnya, sayangnya Simpson tidak menggunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Sayangnya Simpson bermain-main dengan hidupnya. Kita akan belajar beberapa hal tentang kesalahan Simpson yang harus kita juga belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang pertama, kesalahan Simpson adalah tidak menjaga kekudusan dalam hidupnya. Kita lihat di dalam pasal 13 ayat 14, pasal 13 ayat 14 saya akan membacakan. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minum yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kita lihat lagi di ayat pasal 14 ayat 9. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakan kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Nah, kesalahan Simpson yang pertama adalah tidak menjaga kekudusan. Kenapa? Kalau kita lihat dari ayat ini, sebelum Simpson dilahirkan, malaikat sudah memberitahukan kepada Manoah dan istrinya tentang hal-hal apa yang tidak boleh nanti dia lakukan. Hal-hal yang haram bagaimana yang tidak boleh dia lakukan. Kalau kita melihat di dalam Imamat, di situ banyak hal-hal yang apa yang mereka tidak boleh makan, apa yang mereka tidak boleh sentuh atau sebagainya. Nah, di sini kenapa saya bilang Simpson tidak menjaga kudusan adalah karena dia tahu sebenarnya yang dia lakukan itu adalah salah, tetapi dia tetap melakukan. Kenapa? Kita lihat ayat pasal 14 ayat 9. Di sana sebelumnya Simpson telah membunuh seekor singa muda. Nah, ketika singa itu dibuang, nah suatu hari dia lewat lagi di jalan yang sama, dia mampir melihat bangkai itu singa. Nah, di dalam bangkai itu ada madu. Ada madu lebah yang bersarang sehingga diambilnya madu itu dan dimakannya. Bahkan itu diberikan kepada orang tua. Nah, yang jadi masalah bukan madunya yang bermasalah, tapi madu yang ada di dalam bangkai. Padahal kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama menyentuh bangkai atau bahkan memakan binatang yang berkaki 4 atau berkuku belah, semuanya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Simpson tidak menjaga kekudusannya. Simpson mengabaikan apa yang sudah orang tuanya sampaikan. Saya yakin kenapa dia tidak menceritakan ke orang tuanya, karena orang tuanya sudah memberitahu apa yang tidak boleh dia lakukan. Makanya dia memberikan itu dan dia tidak menceritakan dari mana dia mendapatkannya. Ya, bukankah ini sesuatu hal yang sangat miris, ya? Dia sudah tahu bahwa itu salah, tapi dia tetap melakukannya. Bukankah itu suatu kebodohan, ya? Kita sudah tahu di depan ada jurang, tapi kita tetap melompat. Berarti itu namanya cari mati. Ya, sama dengan Simpson ini. Nah, Simpson sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, tapi sayangnya Simpson tidak menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Simpson tidak menjaga apa yang sudah Tuhan berikan. Dia tidak menjaga roh kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan keselamatan buat kehidupan kita. Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Bagaimana hidup kita?
Bagaimana cara pandang kita? Bagaimana cara kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Apakah kita mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan? Apakah kita menganggap karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita seenaknya berbuat dosa? Nanti minta ampun, nanti minta ampun. Bukankah itu suatu kebodohan? Ya, mari kita belajar dari kehidupan Simson. Yang pertama, berarti kita juga, kalau Simson tidak menjaga kekudusannya, yang kita harus belajar adalah kita terus menjaga kekudusan hidup kita untuk terus berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Ya, memang tidak ada orang yang tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Tidak ada orang yang pernah hidupnya baik-baik saja. Tetapi sekalipun kita mengalami masa-masa sulit, ketika kita ada di jalan, di relnya yang benar, pasti kita akan sampai di tujuan yang benar. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita. Ya, yang pertama adalah kalau Simson tidak bisa menjaga kekudusan, yang kita harus belajar adalah terus menjaga kekudusan kita dengan kekudusan hidup kita, dengan cara selalu berjalan di dalam Tuhan, selalu mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, apa yang harus kita pelajari dari kesalahan Simson yang kedua adalah memamerkan kekuatan. Ya, Simson menyadari bahwa dirinya sangat kuat, bahwa dirinya memiliki kelebihan yang orang lain tidak miliki. Dia merasa bahwa dia bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Yang pertama adalah dia bisa membunuh singa muda. Ya, kalau digambarkan singa muda itu berarti singa yang sangat kuat, tapi dia membunuhnya menggunakan tangan kosong. Dia membunuh orang-orang Filistin berapa ribu hanya dengan apa? Rahang singa atau tulang. Ya. Nah, dengan kekuatan-kekuatan super yang dia miliki, dia lupa apa yang menjadi tujuannya di dalam hidupnya. Dia lupa apa yang menjadi tugasnya dalam hidupnya. Dia lupa apa yang harus dia lakukan. Nah, kenapa? Kita lihat beberapa kali dia jatuh, beberapa kali dia memamerkan kekuatannya kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau kita lihat di sini, Simson jatuh bukan hanya dengan Delila, tetapi ada dua perempuan sebelumnya yang dia sukai. Bahkan dia memamerkan ketika perempuan itu menanyai dia, apa yang menjadi kelemahanmu? Dia bilang apa? Ikatlah tanganku, semua badannya diikat dan saya akan lemah. Nah, perempuan itu melakukan, ternyata dia kuat. Artinya apa? Di sini tujuannya adalah dia ingin memperlihatkan kepada orang-orang bahwa dia memiliki sesuatu hal yang orang lain tidak miliki. Nah, kita lihat tadi di ayat 15, ayat yang saya bacakan tadi. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? 3 kali dia memamerkan kekuatannya. Nah, si perempuan ini terus mencari kelemahannya, terutama Delila. Apa yang dia lakukan? Dia selalu mencari-cari kelemahannya Simson. Sebenarnya Simson tahu akan kelemahannya dia, yaitu di mana? Perempuan. Dia sudah tahu dia memiliki kelemahan, tetapi dia selalu mengulang kesalahan itu. Karena pada sebelumnya dia bukan hanya dengan Delila. Bahkan apa yang dia lakukan, istrinya dia kasih ke temannya. Kalau kita lihat di ayat pasal 14-15 itu, bukankah itu sesuatu yang miris? Padahal perempuan itu sama dari orang Filistin, orang yang dilarang pada saat itu untuk menikah dengan dia karena berbeda suku. Tetapi Simson tetap melakukan hal itu sehingga dia jatuh
dalam bujuk rayu Delilah. Kenapa? Kesalahannya adalah memamerkan kekuatannya. Seandainya dia menggunakan kekuatan Tuhan, kuasa yang diberikan Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara memang tujuan untuk membebaskan bangsa Israel tanpa harus memamerkan kekuatannya dia, mungkin orang tidak akan mencari-cari kelemahannya. Bayangkan, bahkan orang raja-raja di kota itu membayar Delilah untuk membujuk apa yang menjadi kelemahan Samson. Nah, memamerkan ini adalah sesuatu yang tidak pantas untuk kita lakukan, yang tidak boleh seharusnya kita lakukan. Kenapa? Ketika kita memamerkan apa yang ada di diri kita, kita melupakan siapa sang pemberi yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita talenta sehingga kita bisa melakukan hal demikian. Ya, sehingga kita ingin menonjolkan diri kita, bukan menonjolkan siapa sang pemberi kuasa itu. Justru kita ingin menunjukkan bahwa saya hebat, saya kuat, saya luar biasa, tanpa kita memberitahukan bahwa sumber kekuatanmu itu dari siapa. Nah, ini yang harus kita belajar, bahwa kita jangan memamerkan apa yang menjadi milik kita berlebihan, ya, atau disalahgunakan. Ketika Tuhan memberikan wajah yang cantik, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Lewat apa? Lewat tingkah laku kita, lewat sikap kita. Ketika Tuhan memberikan suara yang bagus, kita sebagai pelayan, kita gunakan untuk melayani Tuhan, bukan untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita diberikan muka yang cantik bukan supaya kita berusaha memamerkan diri kita supaya orang-orang lain tertarik dengan kita, supaya suami-suami orang tertarik dengan kita, supaya banyak laki-laki mengerumuni kita. Tidak. Setiap kita, sebelum kita dilahirkan, Tuhan memiliki perjanjian dengan kita. Setiap kita memiliki tujuan di dalam dunia ini. Tujuannya apa? Membawa damai, membawa kabar baik, bahkan menjadi surat terbuka atau menjadi contoh teladan di tengah-tengah orang yang belum percaya. Saya yakin Samson memiliki tujuan itu untuk apa? Untuk membela bangsanya, untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi, karena selama 40 tahun belum ada pemimpin pada saat itu. Ini Tuhan memberikan Samson, namun sayangnya Samson melakukan kesalahan dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan jika saat ini Tuhan juga memberikan talenta dalam kehidupan kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, bukan supaya orang lain menilai kita baik, bukan supaya kita dilihat orang wow atau luar biasa atau hal apa yang kita miliki. Kalau saat ini kita diberikan kelebihan, kita bersyukur, tapi kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, ya. Nah, yang ketiga yang kita perlu belajar dari Samson adalah Samson tidak memiliki pendirian, ya. Samson tidak memiliki, kalau saya katakan bahwa dia tidak memiliki pendirian, dia tidak memiliki iman yang teguh, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangankan dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan orang tuanya saja dia banyak berbohong, ya. Dia tidak menceritakan apa yang dia alami atau dia berbagi cerita, ya. Nah, kita lihat di dalam pasal 16 ayat 16, ya. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Ayat 17, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Nah, di sini letak kesalahan Samson juga, ya. Dia tidak memiliki pendirian, dia tidak belajar di kesalahan-kesalahan sebelumnya.
Justru dia melakukan kesalahan itu berulang-ulang dengan cara yang sama. Bukankah itu suatu kebodohan? Bukankah itu sesuatu yang kadang kita pikir, sudah tahu itu lubang, kita tetap lompat. Sudah tahu itu menuju kebinasaan, kita tetap melakukan. Itu berarti suatu kebodohan. Kalau kita tahu itu sesuatu yang membinasakan kita pasti akan berpikir, kita pasti akan berusaha menghindar agar kita tidak jatuh di hal yang sama. Tapi Simpson tidak. Dia tidak belajar dari kesalahannya. Apa? Karena dia hanya fokus dengan keinginannya. Keinginannya apa? Supaya orang melihat bahwa dia itu luar biasa. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki kuasa yang orang lain tidak miliki. Nah, contohnya apa? Kenapa saya bilang dia tidak memiliki pendirian? Ketika Delila merengek-rengek, ya, merayunya sambil menangis-nangis, apa yang dia lakukan? Dia goyah imannya, sehingga dia memberitahukan apa yang menjadi kelemahannya. Kenapa dia gampang goyah? Karena dia tidak memiliki pegangan yang teguh, dasar yang teguh, pendirian yang teguh dalam hidupnya. Seandainya dia memiliki pegangan yang teguh, dia pasti akan mengingat apa yang menjadi kelemahannya, dan itu dia tidak akan memberitahukan kepada orang lain. Dia akan ingat apa yang menjadi pesan orang tuanya yang sudah Tuhan sampaikan melalui malaikat-malaikatnya. Tapi Simpson tidak melakukannya. Justru dia jatuh di dalam bujuk rayu Delila. Nah, bagaimana juga dengan kehidupan kita? Kehidupan kita mungkin sekarang tidak diganggu oleh Delila, tetapi Delila masalah kehidupan kita, yang kadang membuat kita untuk jauh dari Tuhan, yang kadang membuat kita berontak untuk tidak berjalan di jalannya Tuhan. Bukankah itu juga Delila dalam kehidupan kita? Bukankah itu juga suatu masalah? Bukankah kadang dosa itu mengintai kehidupan kita, kadang juga merengek-rengek supaya kita melakukannya? Itulah cara kerja setan, itulah cara kerja iblis untuk membuat orang-orang percaya jatuh di dalam dosa. Kita lihat bagaimana Simpson, ya, walaupun di ending memang dia kembali diberikan oleh Tuhan kekuatan, tetapi tetap kita bisa belajar dari kesalahan Simpson untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu kita menunggu kita salah, melakukan kesalahan baru kita belajar. Kita juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain, terlebihnya di dalam cerita pagi hari ini, ya, terlebihnya di dalam kehidupan Simpson. Jangan sampai kita juga melakukan hal yang sama seperti yang Simpson lakukan, ya. Jadi kesalahan Simpson yang harus kita belajar pagi menjelang siang hari ini adalah tidak menjaga kekudusan. Berarti yang kita harus belajar adalah menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjaga kekudusan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah memamerkan kekuatan. Apa gunanya kita memamerkan apa yang kita miliki? Karena semuanya adalah milik Tuhan. Tapi kita gunakan apa yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga adalah tidak memiliki pendirian. Yang kita harus belajar adalah berarti kita harus kokoh di dalam Tuhan. Kita harus tertanam erat di dalam Tuhan, supaya kita tidak gampang terombang-ambing, supaya kita memiliki pendirian yang kuat, ya. Dan demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua. Harapan saya, mari kita terus semangat di dalam Tuhan. Mari kita terus selalu berjalan di dalam relnya Tuhan. Mungkin banyak delila-delila dalam kehidupan kita sekarang ini, terlebihnya dalam masa-masa seperti ini, masalah ekonomi, masalah keluarga, ya. Sekarang rentang sekali terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga antara anak dan orang tua. Kenapa? Karena keadaan ekonomi, karena kebutuhan yang semakin mendesak dan sebagainya. Bukankah itu juga delila dalam kehidupan kita? Mari kita belajar
dari kesalahan Simpson. Jangan sampai mata kita dibutakan baru kita pun kembali kepada Tuhan. Selagi hidup kita masih utuh, selagi hidup kita masih baik, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau terus menjaga kehidupan kami. Mari Engkau terus ada bersama-sama dengan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi ajar kami untuk selalu dekat dan berserah di dalam kehidupan kami, terlebihnya menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita saat ini mau naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami bukan hanya memuji dan menyembah Engkau, tapi kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya biarlah firman-Mu itu Tuhan terus berakar dalam kehidupan kami, bertumbuh dan menghasilkan buah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami pagi hari ini. Begitu juga bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kiranya pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu. Bahkan Engkau memberkati kehidupannya, pelayanannya, keluarganya. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa melihat apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah lewat kehidupan hamba-Mu boleh banyak jiwa dimenangkan datang di hadapan Tuhan. Begitu juga bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, terlebih khusus GBI Anugerah Makassar. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai setiap kami, di mana saja kami berada. Walaupun kami masih beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau menjamah setiap kami, bahkan semua yang menyaksikan ibadah online pagi hari ini. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan, memberkati pendidikan anak-anak Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati pelayanan setiap hamba-hamba-Mu. Begitu juga kami menyerahkan Tuhan untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph, bersama Ibu Gembala Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi mereka, pengurapan yang baru. Bahkan Tuhan Yesus sertai di dalam kehidupan mereka, pelayanan mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang mereka kerjakan yang baik di hadapan Tuhan, Engkau memberkati dan buat berhasil. Begitu juga Bapa setiap hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati mereka, memberkati apa yang mereka kerjakan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan buat program-program ibadah GBI Anugerah Makassar. Mari kiranya Engkau menyertai, mendahului kami, memberkati kami. Biarlah program-program ini Tuhan boleh jadi hanya seturut kehendak Tuhan saja. Ajar kami Tuhan untuk mendengar apa yang Kau kehendaki atas kami. Kami menyerahkan juga Tuhan buat persembahan umat-Mu yang pagi hari ini boleh kami berikan. Pagi hari ini kami boleh menabur di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu. Janji-janji firman-Mu digenapi. Dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapa untuk kota Makassar. Tuhan berkati kota ini. Curahkan kedamaian. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kota Makassar. Pemulihan. Bahkan terjadi pertobatan yang besar-besaran atas kota ini. Berkati pemimpin kota Makassar. Bahkan pemilihan wali kota yang nanti Tuhan akan terlaksana. Tuhan menyertai, mendahului kami di sana. Biarlah Tuhan tidak terjadi kericuhan dan segala sesuatu yang tidak berkenan. Tapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau berkuasa atas kota ini.
Begitu juga bangsa Indonesia Tuhan, Engkau yang berkuasa atas bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati para pemimpin negara ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan setiap jajaran yang Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka. Pulihkan bangsa ini Tuhan, selamatkan bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, ketika anak-anak Tuhan boleh berdoa bagi bangsa ini, Tuhan nyatakan itu atas bangsa Indonesia. Pemulihan, pertobatan boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah Kau menjauhkan setiap kami dari malapetaka Tuhan, dan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu di mana saja berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami naikkan segala pujian syukur kami, karena kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Oh, kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji yang selalu katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, yes God, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.